Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai Nusantara Project ya, dan di sini saya masih pakai ROM ini karena bingung juga mau ganti ke custom ROM yang mana ya. Saya masih bingung. Dan kita sambil nunggu custom ROM yang lain, kita baru aja cobain kernel dari MyStick guys. Dan di kernel MyStick ini sebenarnya lebih cocok buat daily ya. Dan di kernel MyStick ini nggak ada yang versi OC, cuma ada yang versi stok doang 180 ya. Dan kurang lebih ini performa kurang lebih mirip-mirip dengan Panda kernel ya. Kalau di Panda kernel tapi masih mending ya, ada versi OC, ada yang nggak OC, dan ada energi modal. Tapi di sini nggak ada opsi apapun, cuma ada yang stok doang. Dan kebetulan ini stabil juga ya, saya tes di Nusantara Project ini double tap, fast charging, dan di game juga masih aman-aman aja pada saat saya buat video ini guys. Oke, jadi sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. To the PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with savings home. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom kernel ya. Dan di sini saya masih pakai ROM dari Nusantara Project guys. Dan di sini saya lumayan betah ya, sambil nunggu custom ROM yang lain. Jadi kita di sini kita tes yang ini dulu ya, kita ganti custom kernel. Dan saya akan cobain ganti custom kernel dari MyStick ya. Di MyStick ini sebelumnya saya pernah backup, jadi nanti kita akan cobain restore ya karena ini old cam. Oke, dan di sini saya masih pakai kernel dari Lauron ya. Lauron di sini Lauronnya pakai GCC version ya. Jadi di custom kernelnya biasa ada yang pakai GCC, ada yang pakai Clang ya. Jadi dua versi. Di sini pakai yang GCC kalau Lauron. Dan di Lauron ini juga lumayan cocok buat ngegame ya, cocok lah buat ngegame di Lauron kernel ini ya. Dan kita lihat di opsi developer free memorinya di sini juga lumayan nyesek sebenarnya 700-800. Oke, dan untuk modul meja sendiri di sini saya juga sudah pasang modul untuk unlock grafik PUBG ya guys, cuma saya nggak pakai. Dan di sini ada modul dari Lauronnya, jadi otomatis ya kalau modul Lauron ini. Oke, dan kita akan cobain gimana ya kita ganti custom kernel di MyStick. MyStick ini pakai yang stok yang nggak ada OC-nya. Oke, dan di sini pakai Lauron yang stok juga, tapi kita tes trolling test buat perbandingannya sebelum dan sesudah ganti custom kernelnya guys. Oke, di sini juga lumayan stabil ya, pakai Lauron kernelnya tetap stabil. Pakai daily, tapi sebenarnya kalau buat daily mending di kernel yang lain ya, kayak di Panda, di MyStick juga cocok buat daily sebenarnya. MyStick ini cocok. Oke, di sini stabil 110-an dan ini lumayan ya untuk kernel Lauron. Dan kita langsung ganti kernel via Magis ya, masuk TWRP via Magis maksudnya, biar hemat tombol guys, kasihan tombol ya. Oke, langsung aja. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM kernel Magis samain aja TWRP-nya biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil. Dan cara ganti TWRP-nya mudah banget, di deskripsi ada untuk cara update atau gantinya ya, sama aja. Dan kita cek dulu filenya, kita lupa ya saya backup sebelumnya tuh, kita tinggal restore. Kita restore mana dia? Oke, ini dia. Saya pernah backup sebelumnya kernel dari MyStick ini ya. Nanti kita tinggal restore aja. Oke, dan kalau kalian takut untuk pertama kali, kalian tinggal backup bagian boot dan tinggal restore ya. Jadi kalau kalian mau cobain di kernel MyStick ini, kalian tinggal ikutin di video ini, tinggal restore aja ya. Kita restore gini doang. Dan kita tes ya. Oke, begitu kelar kita langsung. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Reboot sistem, tapi mau di wipe cache juga bisa sih sebenarnya. Di sini kita wipe cache Dalvik ya. Ini opsional, kalau cache Dalvik ini opsional. Dan kita langsung reboot sistem dan kita tinggal tungguin masuk di home screen. Mudahan bisa booting ya. Kita tinggal tunggu bentar guys. Oke, berhasil bootingnya, tinggal restore aja. Kalau kalian mau cobain MyStick kernelnya juga mantap, cocok buat daily, buat game ya, tinggal tambahin modal Magis saja. Oke, kita tinggal tungguin sampai home screen dulu guys.
Oke guys, jadi sudah masuk di home screen ya. Tapi pertama kali saya cek di kamera dulu. Kita lihat, oke, berhasil. Jadi ini pakai yang old cam ya. Jadi ini MyStick-nya, kernelnya pakai yang old cam. Dan kita buka setelan tentang ponsel dulu. Oke, ini dia MyStick kernel EAS ya. Dan ini Clang version. Jadi lumayan ya. Kernel MyStick ini buat daily cocok. Kurang lebih mirip-mirip dengan Panda kernel sebenarnya. Dan di sini pakai yang stok juga 180 ya, bukan yang kernel OC di sini guys. Kalau OC beda deh ya. Kalau OC clock speednya lebih tinggi. Dan kita trolling test juga. Nanti kita tes double tapnya belum ya. Kita sekalian aja nanti kita tes double tapnya juga sekalian ya untuk di kernel MyStick ini guys. Oke, untuk performanya untuk awal 100-an ya lumayan lah ya. Dan performanya nih nggak setinggi yang sebelumnya. Kalau dilihat dari performa lebih cocok kalau buat game tuh pakai Agni kernel, buat daily Panda di MyStick ini buat daily juga sebenarnya cocok-cocok aja. Dan di sini nggak pernah saya tes sebelumnya, ini fast chargingnya juga lumayan aktif, kenceng ya untuk fast chargingnya. Oke, 100-an stabilnya lumayan lah. Oke, gitu stabil lumayan. Dan kita tes double tapnya coba ya. Oke, double tapnya juga bisa aktif ya guys. Ini untuk nyala dan mati bisa aktif. Dan sekalian mungkin kita tes di game PUBG ya. Di sini kita sudah aktifin modul PUBG ya, pakai PUBG. Ini low running, matiin aja nggak perlu. Oke, kita tes di PUBG Mobile sekalian. Oke guys, jadi kita sudah tes di PUBG ya. Kita sudah login di PUBG Mobile dan kita akan tes sebentar untuk di sini ya. Kita liatin di sini grafik sudah unlock pakai modul. Ini pakai modul Magic ya, bukan bawaan ROM ataupun kernel, audio, hack, dan kita tes, kita liatin nanti suhu baterai dan lain-lainnya ya. Oke guys, jadi untuk suhunya di sini 42 derajat, lumayan cepat panas ya. Ya, tapi masih wajar kalau menurut saya karena ini kan tadi kita habis install TWRP ya. Dari TWRP langsung kita tes dan tes game langsung ya. Jadi untuk performa menurut saya ini agak kurang buat ngegame. Jadi kalau kalian suka pakai kernel MyStick mungkin bisa tambahin modul Magis lagi ya. Itu sih opsional ya.
Tapi saya rasa di Mystic Kernel lebih cocok buat Dali, dan sementara ini masih aman ya untuk double tap, fast charging dan lain-lain masih aman, stabil-stabil aja, cocok-cocok aja lah intinya di ROM ini ya. Dan itu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share dan subscribe.